Hukum adat adalah penunjang bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, asas kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, ikut sertanya pemuka-pemuka masyarakat, para pemimpin dan pelaksana yang benar-benar takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat diperlukan dewasa ini guna memperkecil hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Modernisasi tidak berarti kemerosotan moral. Masa depan Indonesia harus diarahkan pada bentuk masyarakat yang Pancasilais, yang modern sesuai dengan kepribadian Indonesia. Bagaimana hendaknya hukum itu berperan melaksanakan misinya dalam pembinaan kepribadian bangsa sangat tergantung pada pribadi manusia yang berwenang dan yang bertugas melaksanakan hukum itu sendiri. Apabila wewenang dan pelaksanaan hukum itu disalahgunakan, maka warisan hukum yang akan kita teruskan pada generasi mendatang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan budaya hukum bangsa. Hukum itu tidak berdaya tanpa daya manusia, karena ia adalah ciptaan manusia. Jika manusianya berorientasi lebih banyak pada budaya hukum Barat, maka hukum Baratlah yang banyak menjiwai hukum Indonesia. Sebaliknya, jika manusia hanya berorientasi pada hukum Indonesia, maka hukum Indonesialah yang akan menjiwai hukum nasional. Dengan demikian, uraian tentang perilaku manusia, seperti tentang perilaku adat berubah dan perilaku yang berbeda, merupakan gambaran tentang perilaku manusia yang menyangkut hukum dalam situasi perkembangan masyarakat. Sedangkan tentang perilaku kelalaian dan perilaku dagang hukum merupakan contoh perilaku manusia menyangkut hukum yang sifatnya dekadensi moral terhadap hukum yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sejauh mana perilaku manusia menyangkut hukum yang baik, sebagaimana masih berlaku dalam kehidupan masyarakat yang tradisional belum kita kemukakan. Misalnya perilaku-perilaku yang menunjukkan jati diri manusia murni bangsa Indonesia atas dasar kekeluargaan dan kerukunan dalam menyelesaikan persengketaan menurut sistem peradilan desa yang masih banyak berlaku di luar pengadilan berdasarkan hukum adat setempat. Alangkah indahnya jika para hakim sebagaimana dikemukakan dalam Pepakem Cirebon tahun 1768, Chandra Tirta Sari Cakra, jika hakim bagaikan Chandra, yaitu bulan yang menerangi kegelapan, bagaikan tirta, yaitu air yang membersihkan segala kotoran, bagaikan sari, yaitu bunga yang harum semerbak, bagaikan cakra, yaitu dewa yang mengawasi berlakunya keadilan. Dengan gambaran singkat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku manusia yang menyangkut hukum dewasa ini nampak cenderung dan mengejala ke arah yang mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan keresahan terpendam dan menurunkan semangat kerja di bidang masing-masing. Gejala-gejala demikian itu merupakan harus diupayakan mengatasinya, serta diwariskan kepada generasi penerus untuk tidak ditolerir. Lebih lagi bagi seorang sarjana hukum, jangan malah ikut memberi contoh teladan yang menjatuhkan nilai hukum. Memang bukan pekerjaan mudah untuk memperbaiki kemerosotan moral manusia yang menyangkut hukum, karena ia tidak cukup dengan hanya ditanggulangi oleh orang-orang hukum saja, tapi juga harus ada dukungan penguasa dan masyarakat, serta perbaikan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tetapi jika tidak dimulai juga adanya upaya perbaikan dan pembersihan, maka semua hasil pembangunan yang lebih dan yang telah kita capai tidak akan dinikmati dengan rasa tentram dan damai di kemudian hari.
interaksi dan adaptasi antara penduduk lokal pribumi dengan penduduk asal transmigrasi hendaknya dibina bersama-sama, bukan saja mengenai kehidupan perekonomian, tapi juga dilanjutkan dengan pendekatan hubungan kemasyarakatan dan pengembangan dan penyesuaian kebudayaan untuk dapat membina dan memelihara keseimbangan dalam kehidupan ekonomi sosial budaya di antara pribumi dan transmigrasi. Perlu adanya kelembagaan yang mengkaji dan mengelolanya. Pada akhirnya, salam saya kepada Angkatan 95, marilah kita teruskan pembangunan bangsa dengan ora et labora. Perjalanan panjang pembangunan hukum di Indonesia, meskipun telah melewati sejarahnya yang panjang, masih sulit untuk dirumuskan secara tegas. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran tatanan nilai dalam hukum tak tertulis ke arah hukum tertulis, dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern. Perspektif hukum agama, pola sistem budaya, peranan pimpinan masyarakat dan teknologi global tampaknya tidak mungkin terhindarkan diterimanya berbagai putusan lembaga formal dalam lapangan hukum oleh masyarakat merupakan bukti dari perkembangan tata nilai-nilai ini. Namun demikian, keinginan untuk menyusun sebuah tata hukum baru secara total sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetap mengemuka. Hukum nasional sebagai rangkaian tata hukum baru yang akan disusun di kemudian hari harus memahami cita-cita hukum nasional yang tidak terlepas dari susunan kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 seperti hukum nasional hendaknya merupakan hukum yang dijiwai semangat ketuhanan yang Maha Esa. Hukum nasional hendaknya merupakan hukum yang memuat tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum nasional hendaknya merupakan hukum yang mencerminkan, menjadi dasar dan mampu mewujudkan pengayoman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum nasional hendaknya merupakan hukum kerakyatan, hukum yang tumbuh dan terjelma dalam kesadaran hukum masyarakat atau rakyat. Hukum nasional hendaknya merupakan perwujudan keadilan sosial. Hukum yang demikian itu tidak lain adalah hukum asli rakyat Indonesia yang selaras dengan perdagangan hidup rakyat berdasarkan Pancasila, yaitu hukum adat dengan merujuk kepada rumusan Seminar Nasional Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 tegas dinyatakan bahwa pembangunan hukum nasional berlandaskan kepada hukum adat sebagai pilar pembangunan hukum. Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung saripati Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Simak rumusan seminar tersebut di bawah ini. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur-unsur agama. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru. Di dalam pembinaan hukum harus harta kekayaan nasional hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, hukum adat merupakan intinya. Melalui terbentuknya hukum nasional yang jelas-jelas bersumber kepada hukum adat, berarti kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional. Rumusan demikian memang menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan pembangunan hukum nasional
yang disadari atau tidak, cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum, menoleh kepada sejarah efektivitas hukum dalam tata pergaulan masyarakat. Jauh-jauh hari telah dikemukakan oleh tokoh aliran Social Jurisprudence, yaitu Eugen Ehrlich, dengan konsep living law-nya merupakan hukum positif yang baik, dan karenanya itu pasti akan efektif apabila hukum itu sesuai dengan living law masyarakat, karena ia akan mencerminkan sejumlah nilai-nilai yang benar-benar hidup pada masyarakat bersangkutan. Persoalan sekarang adalah sampai sejauh mana konkretisasi usaha yang telah dilakukan pemerintah dan semua subsistem terkait melaksanakan amanah luhur itu, sampai sejauh mana kita meyakini hakikat dari konsep hidup masyarakat adat akan mampu menjembatani tersusunnya banyak lembaga atau institusi baru yang terbentuk sejalan dengan modernisasi dan arus globalisasi. Kenyataannya, dalam praktek pembangunan hukum nasional, hukum adat seolah terpinggirkan, khususnya dalam pembangunan hukum publik. Hukum publik sebagian besar mengadopsi karakteristik hukum yang berlaku di dunia internasional dan menutup sama sekali peluang pemberlakuan hukum adat. Hukum adat hanya memberikan peluang tumbuh suburnya ketentuan perdata yang pada dasarnya hanya menuntut kesepakatan para pihak semata untuk pemberlakuannya. Bidang perdata yang masih mengadopsi hukum adat terbatas pada hukum keluarga, termasuk di dalamnya persoalan perkawinan, waris, dan harta kekayaan dalam perkawinan. Itu pun di sana-sini terpengaruh hukum agama, khususnya agama Islam. Tampaknya menyisir jalan hukum adat di persimpangan ini yang terbaik adalah mengaktualisasikan fenomena ideologi hukum adat melalui kajian ilmiah dan menemukan karakteristik nilai-nilai yang merupakan nilai orientasi bangsa Indonesia. Sasaran perhatian harus diarahkan kepada pengumpulan bahan empiris yang dipakai sebagai bukti dan alat untuk meyakinkan sehingga dapat diolah menjadi ilmu pengetahuan hukum adat. Bahan-bahan empiris tersebut berupa kejadian nyata di dalam masyarakat hukum adat sebagai rangkaian peristiwa sosial dalam merefleksikan tatanan moralitas. Nilai-nilai manakah yang masih dapat dipertahankan? Nilai mana yang harus dievaluasi? Nilai mana yang sama sekali tidak mungkin untuk dipertahankan? Penggunaan asas yang berasal dari luar bukan berarti tertutup peluangnya. Namun patut kiranya dilakukan pencermatan sampai sejauh mana asas dan lembaga dari luar itu dapat diadopsi, sehingga justru tidak malah menghancurkan tatanan moralitas masyarakat Indonesia. Di sisi lain, filter ragam agama besar yang tumbuh dan berkembang harus dicermati pula sebagai landasan dalam interaksi manusia, masyarakat, dan suku bangsa Indonesia. Selain itu, penguatan keberlakuan hukum adat dapat dilakukan melalui efektivitas kekuasaan lembaga peradilan dengan putusan peradilan yang sepenuhnya memberlakukan aspek hukum adat itu sendiri. Lembaga peradilan sebagai benteng penemuan hukum apabila dalam putusan ini berarti hakim telah mengadopsi nilai-nilai hukum adat, maka secara moral akan memperkuat keyakinan masyarakat tentang keberadaan hukum adat, meskipun hukum adat dalam ragam yang tidak lagi tertulis. Formulasi ilmiah terhadap kedudukan dan keberadaan hukum adat dengan demikian akan dapat terkuak apabila kajian hukum adat dilakukan secara holistik, terintegrasi dari aspek sejarah politik, ideologi, mentalitas, budaya, bahasa masyarakat. Dalam sejumlah kajian, Profesor Hilman Hadikusuma tampaknya sudah sangat mapan memaparkan identifikasi berbagai persoalan adat,
hukum adat, dan perilaku budaya masyarakat Lampung. Memang dalam lingkup kajian ini ada banyak hal yang di mata pemerhati nuansa hukum adat dan budaya Lampung memiliki karakteristik dan sudut pandang yang berbeda. Pemaknaan Piil Pasenggiri sebagai suatu misal, namun kalau saja kita renungkan, maka hakiki Piil sebagai filosofis dasar dan keagungan sikap, maka siapapun tidak memungkiri bahwa Piil adalah keluhuran sikap nenek moyang masyarakat Lampung mensikapi perjalanan hidup dan kehidupannya dalam bertutur, berperilaku, menerima kehadiran orang lain, dan mewujudkan kehidupan kebersamaan yang hakiki. Ini pun ada benarnya karena refleksi akademik keilmuan yang dibangun oleh berbagai pihak itu dari sudut pandang berbeda. Namun, dalam kebinekaan menuju keesaan konkretnya, bila dalam perbedaan itu kita ambil hikmahnya dan bersikap saling terbuka, berbeda dalam satu kesatuan, maka ini dapat menjadi modal dasar yang sangat signifikan membangun karakteristik suku bangsa masyarakat adat Lampung dalam perspektif kekinian. Dengan demikian, konsep modernisasi masyarakat lokal Indonesia dalam perspektif makro akan dapat terbangun dengan tetap berlandaskan kepada kepribadian yang mandiri. Membangun sikap hukum nasional itu juga berarti membangun hukum adat akan bersandar kepada totalitas nilai yang secara faktual telah disepakati, yaitu Pancasila. Karena itu, kajian ilmiah terhadap hukum adat tidak akan pernah berakhir sejalan dengan konsep moralitas yang didasarinya, yaitu moral Pancasila yang pada dasarnya menjiwai hukum adat yang terwujud dalam sikap gerak dan langkah masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum secara terintegrasi baru dianggap berhasil bila sesuai dengan hukum yang hidup dan dengan kesadaran masyarakat tanpa adanya suatu paksaan yang sifatnya frontal. Dengan demikian, mengubah format dan sikap hukum ke arah modernisasi, dalam hal ini salah satu cirinya adalah unifikasi. Khususnya bidang hukum yang bersifat sensitif bagi sebagian besar anggota masyarakat hukum, seyogyanya dilakukan secara perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan gejolak masyarakat. Terlebih hal yang akan diatur terkait dengan kepercayaan atau keyakinan yang sudah mapan. Formulasi hukum adat agar menjadi hukum nasional dengan demikian harus dicermati dari orientasi politik hukum. Politik hukum selain menampilkan perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif ingin dicapai masyarakat hukum adat, juga terkait dengan pemilihan prioritas tujuan dari ragam tujuan yang mungkin untuk dilakukan. Telah mampukah pengambilan kebijakan negeri ini menemukan hal yang esensi dalam mempolakan pembangunan hukum dengan hukum adat sebagai pola dasarnya? Sejarah akan menjawabnya, dan dibalik semua itu tentu peran serta kita secara aktif akan dapat menghantarkan kepada proses-proses tersebut secara bertahap. Kalau tidak, maka hukum adat akan terkikis dari basis sosial masyarakat dan anak cucu kita hanya akan menemukan sejarah mengenai adat, hukum adat, dan masyarakat adatnya di atas tumpukan lembaran-lembaran catatan usang, meskipun tertulis dengan tinta emas, namun tak dipahami makna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.